Tetapi persoalannya, apakah harga yang perlu dibayar? Adakah kita terpaksa mengorbankan sesuatu yang kita pegang teguh selama ini? Adakah red line kita, iaitu standard halal Malaysia, telah disentuh? Sebenarnya sama seperti Indonesia dapat, tapi ada satu beza besar. Indonesia ada deal yang perlu dipenuhi, tapi Malaysia setakat ini belum ada apa-apa lagi lah. Kalau makin banyak orang Malaysia yang tolol dan Malaysia gagal bernegosiasi dengan Amerika Serikat, kau akan jadi saksi pabrik-pabrik dari Malaysia yang kabur. Ya. Oke lah, memang dari Indonesia sendiri dapat turun juga ya, sebesar 19% atau 19%. Tapi soalannya adalah apakah berbaloi? Itu geng, ya kan? Assalamualaikum Rek, what's the deal? Got John John cruising like a spinning wheel, round and round with a cheeky grin. Life's a ride and we dive right in. Every corner got a story to tell. Yo, what's up, Re? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Re, bertemu lagi ada saya di sini, Wak Lonjong. Salam lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat, Re ya. Amin ya robbal alamin. Oke, geng, sesuai dengan tajuk di video ini. Jadi sebenarnya dari berapa hari yang lalu, geng ya, ada beberapa komentar yang teringin saya untuk membahas masalah ini, geng. Nah, alamak, dan ini video geng dari channel Ria Oktorina geng ya. Oke, tak macam Indonesia, jiran tetap pertahankan marwah. Apa ini? Ada komentar, karena USA menghormati Indonesia, Maledes justru diacuhkan USA. Aduh, ada apa lagi nih? Sebut Malaysia tol. Netizen koyak tengok fakta sebenar. Jadi ini adalah isu tarif ya yang diberlakukan oleh Donald Duck, geng ya, oleh Trump ya. Oh iya. Oke, menarik kalau kita mengulas bersama-sama, geng ya. Ya, seperti biasanya, geng, sebelum kita mulai video ini hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, Re, ya, jangan lupa sholat dulu. Dan apabila kalau kalian teringin belanja shopping seperti biasanya, geng, silakan kalian pantau, cek link Shopee yang ada di bawah video ini. Siapa tahu ada benda atau barang yang mungkin kalian minat ya, boleh check out sekarang juga, geng ya. Oke, kita akan coba untuk lihat bersama-sama, geng ya, video dari Ria Oktorina. Oke, ini menarik ini, geng. Hai semuanya, bareng aku Ria Oktorina lagi nih. Oke. Hari ini kita bahas sesuatu yang sebenarnya penting banget, tapi sayangnya banyak netizen yang justru malah nyombongin pencapaian tanpa lihat isi dalamnya. Oke. Soal penurunan tarif perdagangan antara Indonesia dan Amerika. Katanya sih Indonesia berhasil nurunin tarif jadi 19%. Tapi pertanyaannya, apa yang dikorbankan demi pencapaian itu? Dan yang bikin makin menarik, ternyata Malaysia juga dapat penurunan tarif yang sama, tapi dengan cara yang jauh lebih terhormat dan berprinsip. Banyak orang meremehkan Indonesia berhasil dapat 19% itu sebagai bad deal, bego, salah. Tunggu dulu. Malaysia tarifnya 25%. Hari ini tambah cuan atau tambah merana rakyatnya? Ternyata ya tambah nyungsep. Makanya teman-teman jangan heran ya, kemarin tuh ada perusahaan pabrik kilang solar panel tenaga matahari, salah satu yang paling besar di dunia, perusahaan Cina. Di Malaysia apa yang dilakukan? Tutup. Lu masih mau bilang PHK tidak terjadi? No, PHK akan terjadi di mana-mana. Kalau seandainya kita bisa gagal mendapatkan deal seperti Malaysia gagal dapat deal yang bagus. Makanya jangan heran, kabur perusahaan dengan nilai triliunan, tutup pabrik di Malaysia. Ya, logis aja, barang lo 1 juta rupiah, jual ke Amerika, tarif 25% jadinya 1,250 ribu. 1.250.000. Tapi kalau lu barangnya bikin dari pabrik di Indonesia, kirim ke Amerika cuma kena 1.190.000 karena tarifnya 19%. Pakai logika waras saja, lu akan lebih pilih bangun pabrik di mana? Di Indonesia yang 19% atau di Malaysia yang 25%. Kalau lu manusia waras, lu pasti udah tahu, oh kalau gitu lebih penting kita ya buka pabrik di Indonesia, udah jelas. Makanya teman-teman jangan heran ya, kalau makin banyak orang Malaysia yang tolol dan Malaysia gagal bernegosiasi dengan Amerika Serikat, kau akan jadi saksi pabrik-pabrik dari Malaysia yang kabur. Ya,
pabrik dari Cina, pabrik solar panel terbesar di dunia itu cuma salah satu contoh. Kemarin ada contoh Western Digital, itu pabrik produsen hard disk. Pasti di rumah lu pakai itulah, either pakai Seagate, atau mungkin lu pakai Toshiba, atau pakai Samsung SSD. Tapi yang salah satu paling terkenal itu WD ya, Western Digital, Malaysia. Bangkrut, ditutup. Ya, namanya juga tarif. Mereka jualan kemana Western Digital? Ya pasti mereka juga banyak jualan ke Amerika Serikat. Kalau produknya makin mahal, buat apa lagi bikin pabrik buka kilang di Malaysia? Logis nggak? Jadi ini salah satu perkembangan yang menarik nih guys, tentang situasi geopolitik di Indonesia, yang mana kalau negara-negara ini salah langkah, bukannya tambah bener, tapi tambah nyungsep dan tambah kolaps. Iya. Tumben-tumben geng ya. Perasaan dulu di video sebelumnya ya, Bang Benix ini selalu membaguskan Malaysia ya, dengan mungkin cara-cara sistem Malaysia yang luar biasa, dan ramai sekali perusahaan asing yang muncul di Malaysia kan geng. Perasaan dulu begitu ulasannya, intinya sekarang kenapa malah menolol-nololkan? Aduh. Dan setahu saya kalau Western Digital tutup kilang ya, tutup pabrik di Malaysia, sebenarnya Western Digital tutup kilang hard disk di Petaling Jaya Selangor ya kan geng ya. Western Digital tetap beroperasi ada di Sarawak, Penang, dan juga di Johor geng, setahu saya geng ya. Ya mungkin kawan-kawan boleh komen lah di ruang komentar kalau saya silap geng ya. Dan setahu saya Indonesia tarif 19% itu bersyarat geng, setahu saya lah geng ya. Kalau Malaysia tarif dari 19% tanpa syarat, setahu saya. Nah kalau saya silap ya mungkin boleh lah geng ya, dikoreksi di ruang komentar geng ya. Bang, emang bener data pribadi kita dikasih ke Amerika. Menarik nih. Kita baca beritanya. Amerika Serikat bakal kelola data pribadi WNI usai sepakat dagang. Netizen komen, mau tahu banget kapan ulang tahun gua apa gimana Amerika ini? Dijajah secara digital. Hidup sekali kenapa harus jadi WNI? Tapi saya penasaran, nih gimana ceritanya? Masa tiba-tiba Amerika jadi panitia? Kocak. Saya ngecek Tempo dan Tirto. Jadi awalnya itu Amerika ngasih kita tarif impor 32%. Artinya kalau barang dari Indonesia masuk ke sana, barang itu kena pajak 32%. Ini tinggi banget. Siapa mau beli barang Indonesia kalau pajaknya setinggi itu? Makanya presiden kita ngelakuin negosiasi dan akhirnya turun di angka 19%. Tapi salah satu bonusnya, Amerika jadi bisa mengakses data pribadi WNI. Sekarang pertanyaannya, ini bahaya nggak? Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto bilang, kalau data yang dikasih itu bukan data pribadi yang krusial, tapi data-data yang memang kamu upload sendiri. Kayak data yang kamu masukin ke Google, ke sosmed, e-commerce, email, dan sebagainya. Makanya kata pemerintah, kita nggak perlu khawatir. Terus kita percaya nggak nih? Nah sebenarnya hal kayak gini udah ada aturannya. Betul di UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP. Inti dari UU-nya, kalau ada yang sembarangan bocorin data pribadi bisa kena pidana. Masalahnya, Amerika nggak punya UU Perlindungan Data kayak gini. Beda sama Eropa yang ketat dan protektif banget sama data pribadi. Bahkan Indonesia aja punya UU PDP, Amerika enggak. Nah, terus kalau gini jadinya gimana? Kita lihat aja nanti. Kalau menurut kamu gimana? Siapa dengar pendapat kamu? Akhirnya tarif Malaysia berjaya diturunkan dari 25 kepada 19%. Satu kejayaan buat negara kita. Sebenarnya sama seperti Indonesia dapat, tapi ada satu beza besar. Indonesia ada deal yang perlu dipenuhi, tapi Malaysia setakat ini belum ada apa-apa lagi lah. Dan penurunan tarif ini berlaku selepas satu perbualan telefon di antara PMX dan juga Presiden Donald Trump. Beberapa hari je sebelum tarikh akhir, iaitu 1 Ogos 2025. Ini secara tak langsung membuatkan produk Malaysia lebih kompetitif berbanding Vietnam, Taiwan dan negara-negara jiran lain. Dan Presiden US dikatakan juga akan datang ke Malaysia untuk menghadiri sidang kemuncak ASEAN ke-47 pada Oktober nanti. Jadi apa pendapat korang tentang pengumuman terbaru ni? 25% ke 19%. Itu bukan sekadar angka, itu adalah kejayaan rundingan bersejarah. Oh, ini menterinya nih, geng. Amerika Syarikat. Kita berjaya menurunkan tarif ekspor, membuka peluang ekonomi yang lebih luas. Tetapi persoalannya, apakah harga yang perlu dibayar? Adakah kita terpaksa mengorbankan sesuatu yang kita pegang teguh selama ini? Adakah red line kita, iaitu standard halal Malaysia, telah disentuh? Jawapannya alhamdulillah tidak. Kita berpegang teguh pada prinsip, dan kejayaan ini membuktikan kita boleh mencapai matlamat ekonomi tanpa menggadaikan prinsip kita. Jadi, apa komitmen kita? Kita mempercepatkan proses. Itu sahaja. Para pengeksport Amerika Syarikat masih perlu mematuhi setiap syarat dan piawaian halal Malaysia yang sedia ada. Cumanya proses kini lebih pantas dan efisien.
Apa yang telah dipersetujui dengan Amerika Syarikat adalah untuk memudah cara proses pengimportan daging halal Amerika ke Malaysia, di mana proses ini akan dilaksanakan oleh Badan Pengesahan Halal Amerika Syarikat yang diiktiraf oleh JAKIM. Saya ingin tegaskan, pematuhan syariah ini adalah prasyarat ke atas import daging halal dari kesemua negara, termasuklah Amerika Syarikat. Kerajaan tidak akan berganjak dari pendirian kita berhubung perkara ini. Jadi, kita harap tiada pihak yang akan memberikan gambaran yang tidak tepat atau memutabelitkan fakta. Dalam hal ini, Malaysia untung, Amerika Syarikat untung. Dan yang paling penting, standard halal kita kekal utuh. Kita buktikan, prinsip boleh seiring dengan kemajuan. Some dakwaan the government telah menjejaskan standard halal semata-mata untuk memenuhi permintaan syarikat. Ini tidak benar sama sekali. Ya. Apa yang telah dipersetujui dengan Amerika Syarikat adalah untuk memudah cara proses pengimportan daging halal Amerika ke Malaysia, di mana JAKIM diberikan proses ini akan dilaksanakan oleh Badan Pengesahan Halal Amerika Syarikat yang diiktiraf oleh JAKIM. So basically, saya ingin menegaskan yang pematuhan syariah ini adalah prasyarat ke atas import daging halal dari kesemua negara. So it's still applicable to the US. They still need to meet the JAKIM standards of Malaysia. If they don't meet the standards of JAKIM Malaysia, they cannot bring it. So there was the rumor daripada one of the reporters here, publication katakan kita give in to halal. It's not true at all. So kerajaan tidak akan berganjak lah dari pendirian kita berhubung perkara ini. Jadi kita harap dari pihak yang akan memberikan gambaran yang tidak tepat, they can always check with us first before coming out with the report, because it was very sensitive. Itu dia, geng ya. Betul ini menterinya ya. Boleh komen, geng. Long news in the you will see in the joint statement nanti tidak ada agreement yang to supply rare earth exclusively to the US or any other country for that matter, not to our neighbours or to China or to US. Tak ada, tidak ada. Dia tak minta pun. To be fair, there was never a request on that side, so I'm not sure where that came from. So because a lot of speculation, but I can attest here there was no request even from the US to be exclusively have access to our rare earth. Berita tergempar. Oke, ini dia. Atau ini lagi. Donald Trump akhirnya bersetuju untuk menurunkan tarif yang dikenakan kepada Malaysia daripada 25% kepada 19%. Kadang-kadang kita tengok perjanjian tarif ni dah macam yo-yo pula. Mula-mula katanya nak kenakan kita 24%, lepas tu naik kepada 25%, lepas tu turun balik kepada 19%. Penurunan tarif daripada 25% kepada 19% ni dilaporkan hasil langsung daripada perbualan telefon di antara Perdana Menteri PMX Malaysia ya, Datuk Seri Anwar Ibrahim ataupun PMX dengan Presiden Donald Trump sebelum tarikh akhir pada 1 Ogos 2025. Dekat sini kalau kita tengok langkah Baru Trump menurunkan ni tarif, mungkin satu tanda kompromi politik selepas diplomasi telefon berprofil tinggi itu. Ini satu kejayaan taktikal buat Malaysia dalam tekanan geopolitik dunia yang semakin tegang. Walaupun tarif 19% ni dia tidaklah boleh dianggap rendah, tapi sekurang-kurangnya dia meletakkan Malaysia ni dalam kedudukan kompetitif dengan negara-negara jiran kita. Thailand, Filipina, Indonesia dan juga Kemboja pun dikenakan pada kadar yang sama. Vietnam dan Taiwan pula sedikit lebih tinggi, iaitu 20%. Jadi Malaysia masih ada ruang bersaing di dalam pasaran Amerika Syarikat asalkan kita cepat bertindak dan memanfaatkan kelebihan lain seperti kualiti, kelajuan penghantaran ataupun kepakaran khusus. Dan katakanlah kita buat satu kiraan kasar, katakanlah Malaysia ekspor 180 bilion ke Amerika Syarikat setahun. Kalau tarif kekal pada 25%, kos tambahan kepada pembeli Amerika Syarikat adalah 45 bilion. Akan tetapi dengan 19% beban itu turun jadi 34.2 bilion, iaitu beza sebanyak 10.8 bilion. Dan dalam konteks yang praktikal, penurunan ini boleh dianggap menyelamatkan sebahagian permintaan dan juga membantu melindungi ekspor Malaysia daripada susut dengan lebih teruk. Jadi adakah Malaysia perlu agresif ke arah lebih banyak perjanjian perdagangan bebas ataupun FTA macam mana yang dibuat oleh Indonesia dengan UAE, China dan juga Kesatuan Eropah? Jawapannya
Ya, bahkan tetapi kita mesti berhati-hati. Kita tak boleh sembarangan menandatangani FTA yang menggadaikan isu-isu sensitif macam subsidi makanan ataupun akses pasaran tempatan untuk bumi putera. Apapun, penurunan tarif ni satu berita yang baik untuk Malaysia. Jadi gini, Oke. Indonesia emang berhasil nurunin tarif perdagangan ke angka 19%. Netizen langsung bangga, rame di medsos, dan banyak yang bilang Indonesia hebat. Tapi begitu diselidiki, ternyata pencapaian ini disertai kesepakatan-kesepakatan yang cukup meresahkan. Termasuk soal data pribadi rakyat Indonesia yang kabarnya akan dikelola oleh Amerika. Gak heran, banyak masyarakat yang langsung khawatir dan kecewa. Karena bagaimanapun, ini menyangkut kedaulatan dan privasi warga negara. Nah, Disinilah kelihatan bahwa ada harga yang dibayar mahal demi sebuah angka 19% itu. Nah, sekarang kita bandingkan dengan yang terjadi di Malaysia. Diam-diam, Malaysia juga berhasil dapetin penurunan tarif dari 25% ke 19%. ya. Tapi bedanya, gak ada syarat-syarat merugikan, gak ada kompromi soal kedaulatan. Dan yang paling penting, Malaysia tetap menjaga prinsip dan maruahnya. Menteri Perdagangan Malaysia, Ini ya, Tengku Menteri Zafrul, Perdagangan. bahkan sempat menjelaskan bahwa 15% ke 19% itu bukan sekedar angka. Ini adalah kejayaan rundingan bersejarah antara Malaysia dan Amerika. Kita berhasil turunkan tarif ekspor tanpa mengorbankan prinsip yang kita pegang teguh selama ini. Standar halal kita tetap utuh, Ya. kita tak berganjak. Zafrul juga bilang, apa yang disepakati hanya percepatan proses, tapi tetap produk daging halal Amerika harus patuh pada semua syarat dari Malaysia, Nah, itu. termasuk standar syariah. Jadi jangan ada yang putar balik fakta. Karena Malaysia untung, Amerika juga untung. Tapi yang paling penting, prinsip kita tetap dijaga. Ya, ya, Nah, ya, ya. ini dia yang jadi sorotan. Malaysia bisa dapat deal ekonomi besar, bisa bikin produknya lebih kompetitif dibanding Vietnam dan Taiwan, dan bahkan Amerika bakal datang ke Malaysia Oktober nanti untuk sidang kemuncak ASEAN ke-47. Wow. Semua ini tercapai bukan karena tunduk, tapi karena diplomasi yang cerdas dan tetap menjunjung prinsip. Dari sini kita bisa ambil pelajaran penting. Kadang angka bukan segalanya. Ya. Turun tarif boleh jadi pencapaian. Tapi kalau harus bayar pakai kedaulatan, pakai data rakyat, dan pakai prinsip negara, apakah itu benar-benar layak dibanggakan? Sementara Malaysia membuktikan bahwa dengan ketegasan, negosiasi yang tepat, dan prinsip yang gak goyah, mereka bisa dapetin hasil yang sama, bahkan lebih dihormati dari negara besar seperti Amerika. Oke. Semoga ini jadi cermin buat Indonesia ke depannya. Jangan mudah bangga hanya karena dapat angka, tapi lihat apa yang dikorbankan di balik itu. Diplomasi harus dibarengi harga diri, dan prinsip jangan jadi barang dagangan. Karena kemajuan itu sejatinya harus jalan bareng dengan integritas. Itulah dia, geng, ya. Saya tidak tahu harus berkomentar apa nih, geng, ya. Tapi alhamdulillah, ya, kalau dari Malaysia sendiri, geng, ya, isu-isu penting Malaysia nih dapat pertahankan seperti halal standar, ya kan, di iktiraf dan beberapa perkara lain yang melibatkan kedaulatan dan marwah negara, geng. Itu luar biasa sih, geng, ya. Aduh, dari 25% turun ke 19% atau 19%. Itu, geng, ya. So, ya. Jadi tidak ada syarat apapun, geng, ya. Oke lah, memang dari Indonesia sendiri dapat turun juga, ya, sebesar 19% atau 19%. Tapi soalannya adalah apakah berbaloi? Itu, geng, ya kan? Bener juga ya. Dan ini juga luar biasa, aku juga baru tahu, geng, ya. Trump juga ternyata sahkan hadir sidang kemuncak ASEAN ke-47 nanti di Kuala Lumpur, geng. Ya, ini mungkin salah satu kejadian yang cukup bersejarah nih, geng, ya. Ya, jadi kesimpulan dari saya sendiri sih, geng, ya, ketika melihat video ini dari menit awal sampai menit akhir, ya memang sangat disayangkan, ya kan. Agak emosi nih Om Benik ini, geng, ya. Ya, jadi kesimpulannya harapan saya sih semoga doa-doa yang baik-baik saja, geng, ya, untuk negara kita masing-masing, geng, ya. Berbeda itu boleh, geng, ya, sangat boleh, tapi jangan sampai
sengketa dan caci maki, geng ya. Jadi harapan saya terbaik untuk Indonesia dan berbangga serta bersyukur juga untuk negara Malaysia, geng ya. Begitu. So ya, sama geng. Boleh komen lah di ruang komentar, geng ya. Aduh, ini tajuknya bener-bener sangat ngeri sekali ini, geng ya. Aduh, ya, jadi harusnya nggak perlu seperti itu sih harusnya, geng ya. Harusnya nggak perlu seperti menyebut negara itu begitu, karena kita nggak akan pernah tahu, geng ya, seperti apa dealnya, ya kan, rundingan antara PMX dan juga Donald Duck, ya kan, kita nggak pernah tahu kan, ya. Jadi ternyata memang ya hasilnya positif, tapi kan nggak perlu sampai menjatuhkan begitu kan, geng. Itulah. So ya gimana, geng, boleh komen di ruang komentar ya. Oke, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini. Thank you, makasih guys ya sudah nonton video saya dari awal sampai akhir, dan saya minta maaf apabila mungkin kalau ada kesalahan kata-kata baik dari awal video sampai akhir video. Biasanya kalau ada video yang menarik yang mungkin boleh kita ulas, kita react sama-sama, silakan kirim videonya di sini, geng, di Instagram. Dan akhirnya saya Wak Lonjong pamit dulu, geng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you Malaysia, I love you Indonesia. Bye-bye, geng. Assalamualaikum, Rek, what's the deal? Chuck Long John cruising like a spinning wheel, round and round with a cheeky grin. Life's a ride and we dive right in.